Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin salah satu cookies jualan aku. Ini aku bikin kastengel keju edam dan ini jadi salah satu best seller ya. Karena emang wangi dan seenak itu, teksturnya renyah, ngeprul dan ini enak banget. Mau tahu gimana cara aku buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya di sini aku pakai 150 gram butter. Untuk butternya boleh merek apa aja ya. Kemudian tambahkan 150 gram margarin. Jadi perbandingannya itu 1:1 ya. Kemudian ini di mixer dengan speed paling rendah aja, cukup 1-2 menit. Jangan terlalu lama karena kalau kelamaan nanti cookiesnya akan melebar. Jadi cukup sebentar aja ya. Setelah dirasa cukup dan tercampur rata, masukkan 2 butir kuning telur. Di mixer sebentar aja, sekitar 1 menit. Kemudian tambahkan 100 gram keju edam. Nah, kalau sudah benar-benar tercampur rata, ini proses mixernya dihentikan ya. Kalau udah, ini aku mau aduk sebentar aja menggunakan spatula, dirapikan bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian tambahkan 400 gram tepung terigu, aku pakai yang protein rendah. Ini wajib pakai yang protein rendah supaya hasil cookiesnya itu lebih ngeprul atau lebih lumer ya. Nah, ini disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, lalu diaduk rata menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Karena diaduk menggunakan spatula ini agak susah tercampur ratanya, jadi aku mau aduk menggunakan tangan. Diuleni sebentar aja ya. Pastikan tangan kalian sudah benar-benar bersih ya. Nah, ini aku uleni sampai benar-benar tercampur rata dan sampai adonannya itu tidak lengket. Di awal memang adonan itu terasa lengket ya, tapi lama-kelamaan setelah kita aduk-aduk terus, adonannya itu tidak akan lengket. Atau kalau perlu teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas dulu selama 1-2 jam baru dibentuk. Nah, ini udah cukup. Kemudian ini mau aku bentuk. Di sini aku menggunakan frame ukuran 1 cm ya, teman-teman. Jangan lupa bagian alas itu ditaburi dengan terigu supaya tidak lengket, dan bagian atasnya aku lapisi dengan plastik supaya pada saat menggilas tidak lengket ya. Nah, ini digilas aja sesuai tinggi frame. Kalau nggak pakai frame juga nggak apa-apa ya, sesuai selera teman-teman aja, sekitar 1 cm. Nah, setelah rata bagian atasnya, cetakannya aku mau taburi dengan tepung seperti ini supaya pada saat dilepas dari cetakan itu nggak lengket ya. Nah, cara melepaskannya cukup ditekan menggunakan jari, atau cara kedua diketuk-ketuk seperti ini, nanti akan lepas dengan sendirinya. Cuma dengan cara yang kedua ini memang lebih cepat, tapi agak sedikit bengkok-bengkok ya teman-teman, jadi harus kita betulkan dulu supaya tidak bengkok. Nah, ini lanjut kita cetak semuanya hingga selesai. Setelah semua cookiesnya dicetak, aku mau bikin olasannya terlebih dahulu. Aku pakai 2 butir kuning telur dan 2 sendok makan minyak sayur. Untuk pewarnanya di sini aku pakai pewarna kuning muda ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau menggunakan minyak sayur atau minyak goreng, tekstur kuning telurnya itu akan lebih kental seperti ini ya, dibanding menggunakan susu cair. Tuh, ini aku pakai minyak goreng, jadi tekstur kuning telurnya atau olesannya jadi mengental seperti ini ya. Kemudian aku mau olesi di bagian atas kastengel yang udah kita bentuk. Cukup 1 kali oles aja di awal ya teman-teman, gak perlu terlalu tebal karena bagian atasnya nanti kita mau taburi dengan keju. Ini jangan nunggu dioles semua satu loyang karena kelamaan nanti telurnya itu keburu kering. Jadi cukup 1-2 baris aja kita oles, lalu kita taburi langsung dengan keju parut. Lanjut dioles lagi seperti itu ya. Jadi jangan nunggu dioles satu loyang karena nanti olesan kuning telurnya itu keburu kering. Nah, setelah semuanya diberi topping seperti ini mau lanjut aku panggang. Di sini aku menggunakan oven gas ya teman-teman.
di suhu 160 derajat Celcius, dipanggang hingga matang. Untuk waktunya itu menyesuaikan karena bagian pinggir loyangnya itu akan cepat matang ya teman-teman. Dan ini setiap 10 menit aku putar loyangnya seperti itu. Nah, ini dia hasilnya setelah matang. Tuh, ini yang agak gosong sebenarnya bagian yang pinggir-pinggir ya teman-teman. Ini udah benar-benar matang dan insya Allah ini akan awet ya kuenya. Nah, setelah kuenya benar-benar dingin, ini baru kita tata di toples ya. Jadi jangan ditata saat masih panas ataupun hangat. Tapi benar-benar harus nunggu kuenya itu benar-benar dingin supaya awet. Untuk menatanya, kastangelnya aku posisikan berdiri ya teman-teman, dan bagian yang ada kejunya itu menghadap ke luar toples seperti ini. Untuk bagian atasnya ditata tiduran seperti ini, dan ini 2 tumpuk. Karena kalau 1 tumpuk untuk toples yang aku gunakan, dia masih ada rongga seperti ini ya, dan ukurannya itu kurang dari 500 gram. Jadi untuk bagian atas ini aku pakai 2 baris ya. Untuk total beratnya itu sekitar 500 gram lebih ya teman-teman, atau hampir 600 gram. Ini aku pakai toples ukuran 500 gram. Nah, ini dia hasilnya. Ini udah cocok banget buat dijual. Nah, buat teman-teman yang nanya harga jual yang aku jual ini berapa, untuk 1 toplesnya ini aku jual Rp100.000 ya. Untuk harga jual teman-teman bisa menyesuaikan dengan bahan-bahan yang teman-teman pakai, karena tidak bisa dipukul rata ya, karena kita akan menggunakan keju atau butter yang kualitasnya itu berbeda-beda. Jadi sesuaikan dengan harga modal yang teman-teman keluarkan. Ini teksturnya itu garing, crunchy dari keju edamnya, dan ini wangi banget. Nah, sekian video resep dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau udah recook, jangan lupa tag Instagram aku ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.